terima kasih terkait dengan pemajian, entah itu dari penyajian yang pertama ataupun yang kedua dan yang ketiga gitu. Mungkin selanjutnya saya lanjutkan ke sesi tanya jawab atau pertanyaan ataupun ada yang mau menyanggah dari tiga narasumber ini. Monggo, silakan yang mau bertanya mengajukan tangan. Mungkin ini Mas Hakim Hanafi ya yang lebih dulu. Mohon maaf Mas Jagoan ini mungkin setelah Mas Hakim Hanafi ini bisa dilanjut pertanyaannya. Silakan disimpan dulu. Monggo Mas Hakim, perkenalkan nama, kampus, dan alamatnya. Dan silakan on mic. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya bertanya kepada pemateri hebat. Langsung saja perkenalkan, nama saya Mas Hakim Hanafi. Saya berasal dari Universitas Trunojoyo Madura. Kebetulan satu universitas sama Pres Robi. Nah, sebelumnya salam hormat dan salam kenal saya khususnya kepada pemateri yang kedua Mas Melki dan juga Pres Universitas Nurul Jadid dan juga dari teman-teman Universitas Nurul Jadid. Di sini saya sangat beruntung bisa bertemu dengan pemateri hebat. Langsung saja tentang peran pemuda ya, khususnya menghadapi pemilu tahun 2024 ini. Karena saya melihat bahwa fakta di lapangan bahwa tidak sedikit suara pemuda atau kita sebut generasi milenial, generasi Z itu hanya dijadikan suara politik aja. Artinya apa? Ketika capres sebelum menjadi presiden dalam kampanye seolah-olah mendekati peran pemuda. Tapi ketika beliau sudah menjadi presiden seolah-olah melupakan pemuda. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana langkah konkret atau solusi mungkin dari tiga narasumber hebat untuk menyelesaikan atau menanggapi problematika yang ada di lapangan. Terima kasih sebelumnya. Buat maaf pemateri yang pertama ataupun yang kedua dan yang ketiga, pertanyaan tersebut mau ditampung atau langsung dijawab, Pak? Halo? Langsung boleh, nggak apa-apa. Oh ya, pertama dari siapa dulu? Atau dari Mas Robi atau Mas Melki ataupun Pak Saidah? Ya udah saya dulu nggak apa-apa ya. Nanti Robi dan Melki bisa berikan jawaban. Saya suka dengan pertanyaan ini bahwa pemuda hanya dijadikan pemandu sorak dalam politik, ya, mereka diberi ruang hanya untuk berteriak, ya, gimmick dan lain-lain. Pemuda lebih dipertontonkan dengan sesuatu yang menghibur, bukan hal-hal yang mendasar bagaimana pemilu itu dilakukan di Republik ini. Dan langkah konkret apa? Ya pemuda harus melakukan langkah-langkah seperti ini. Jadi mereka bicara sama sendiri, menemukan kata kunci bersama, coba untuk mengeksplorasi kemungkinan bahasa baru. Bagaimana sih membahasakan kembali politik untuk milenial atau pemuda? Kalau tidak seperti itu, maka kemudian ya tetap mudah jadi korban. Bagi saya, ini penting. Pengalaman di Thailand, bagaimana partai muda itu bisa memenangkan, kan itu wujud dari keinginan pemuda sendiri muak dengan politik orang tua itu. Jadi Anda punya kesempatan untuk merintis hal yang sama. Karena bagi saya secara jujur, sejauh ini kekuatan-kekuatan muda lah yang jauh lebih jernih dari kepentingan, jauh lebih tidak terkontaminasi oleh kepentingan dan jangka pendek. Ya. Tentu tidak kemudian pemuda menjadi tidak ramah kepada orang tua, dan pemuda tidak kemudian membuka diri bagi cara baru melihat pemilu. Itu langkah konkretnya ya. Jadi Anda masih punya kemungkinan untuk menggagas sebuah partai muda. Ya sayangnya partai muda yang dulu diharapkan malah menjadi partai tua sekarang ya, meskipun memilihnya muda. Yang saya sangat menyesalkan. Ada partai yang dulu digadang-gadang dari partai muda,
meskipun sekarang dipimpin oleh orang muda, tetapi di-endorse oleh orang tua. Jadi menurut saya itu adalah kemunduran. Yang betul-betul pemuda lah yang bicara agar suara Anda itu didengar, bahwa kekuasaan itu bukan semata-mata duduk istana, tapi kekuasaan itu bersama rakyat. Ya. Mungkin agak klise, tapi ini harus diucapkan. Kalau kita tidak mengucapkan, siapa lagi? Sebab kalau ketika kita mengucapkan demi rakyat, maka Anda menjadi bagian dari rakyat, maka pemuda itu turun ke bawah, menjadi bagian dari yang memberikan jawab pada masalah-masalah yang ada di rakyat. Kan jelas persoalannya. Ya, kalau kita sudah bersentuhan dengan rakyat. Memang kalau mau konkret ya menghadapi kekuasaan itu adalah apa yang dihadapi oleh nelayan, langkahnya bahan bakar misalnya, apa yang dari petani, langkahnya pupuk misalnya, kan itu yang harus jawab pemuda. Dan Anda kalau menyuarakan itu dengan partai muda itu, saya rasa Anda akan bisa menjadi bagian dari pemenang dari pemilu yang akan datang. Ini PR lah bagi saya. Langkah konkret pertama. Langkah konkret yang kedua adalah pemuda kan ya sebagai orang yang tanpa kepentingan itu, bahwa politik itu tidak hanya adalah proses formal ya. Kelompok penekan itu bisa ormas kepemudaan, kemudian ormas keagamaan yang tidak berkepentingan secara praktis terhadap kekuasaan. Dan bukti menunjukkan bahwa banyak hal-hal yang ditetapkan oleh kekuasaan itu batal karena desakan publik. Rempang itu kalau tidak didesak oleh ormas, wah itu akan seperti apa hari ini. Artinya kita masih percaya bahwa proses politik akan terus berjalan setiap detik ya akan menuju pemilu yang akan datang. Jadi bagi saya pemilu ini hanya momen yang untuk memilih pemimpin selanjutnya, bahwa kalau individu cerdas, pemuda-pemuda cerdas, maka proses politik akan terus berjalan sepanjang tahun. Yang ketiga, bahwa masuk ke dunia kekuasaan tidak harus melalui pintu kekuasaan formal ya. Karena untuk beraktif kepada masyarakat itu tidak hanya melalui partai politik, meskipun tidak dapat diingkari bahwa partai politik yang menentukan banyak undang-undang, peruntukan dan yang lain. Tapi yang jauh lebih besar adalah mereka terbatas, uang mereka juga terbatas. Yang tidak terbatas apa yang dimiliki rakyat, yaitu adalah senasib. Dan memang negara tidak akan bisa sepenuhnya mengurus kita ya, karena mereka juga terbatas, orang yang terbatas, dananya terbatas. Tetapi kalau masyarakat yang bergerak kan kemudian kita akan bisa mengurus. Artinya peran negara akan sangat kecil kemudian, tidak akan mengatur semuanya itu. Jadi kemandirian itu menjadi kunci dari kata pemuda untuk menghadapi kekuasaan yang misalnya tidak amanah dengan janji. Jadi masih ada ruang lah pekerjaan kita. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Ya mungkin bisa dilanjut. Saya dulu gak Bapak saya? Ya, Mas Robi, dipersilakan. Ya mohon izin Bapak Ahmad Saida dan juga Mas Melki ya. Jadi memang pertanyaan itu juga menjadi pemikiran dan juga benak saya. Apakah memang ketiga paslon itu memang benar-benar hanya sekedar janji untuk memberikan akses dan juga ruang kepada kita anak-anak muda, tapi ketika terpilih nanti ke depannya tidak ada gerakan itu atau tidak dinyatakanlah janji yang disampaikan itu kepada kita. Nah tentunya hal itu atau janji-janji politik yang disampaikan oleh partai-partai dan juga paslon itu tentunya sudah biasa terjadi ketika di momen politik seperti tahun ini. Dan kenyataan kedepannya itu pastinya akan berbeda seperti janji yang disampaikan sekarang. Nah, kenapa sekarang ketiga-tiganya itu menyampaikan bahwasanya akan memberikan ruang kepada anak muda, akses yang banyak kepada anak muda, jaminan pekerjaan dan sebagainya di situ. Karena ya target suaranya itu kita gitu. Kita diberikan sebuah harapan di awal yang seperti itu. Nah, kedepannya kita tidak tahu itu akan terjadi atau tidak. Nah, jadi yang kita lakukan adalah sebagai anak muda itu tentunya ke depan kita tuh harus bersatu. Bersatunya dalam artian kita harus bersatu untuk terus mengkawal janji yang disampaikan oleh paslon itu ketika terpilih. Nanti ketika tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai yang disampaikan oleh para paslon di situ, tentunya kita buat gerakan-gerakan yang masif dan juga tetap kita kritisi dan juga kita berikan solusi dari anak-anak muda. Nah, ketika kita ke depannya nanti tidak memberikan solusi seperti itu dan kita hanya diam saja, tentunya semakin merajalela kewenangan dan juga pemerintahan mereka dan tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Jadi ke depannya
kita tetap harus bersatu di situ tanpa kepentingan apapun kecuali kepentingan masyarakat dan juga anak-anak muda di Indonesia. Nah, jadi ketika kita buat gerakan seperti itu, gerakan masif dan juga gerakan nyata yang benar-benar nanti langsung kena kepada pemerintah pusat di situ. Nah, di situ kan mungkin yang awalnya lupa kepada janjinya bisa menjadi ingat. Yang awalnya mungkin hanya sekedar janji, jadi harus ditepati karena kita buat gerakan itu. Jadi kalau misalnya kita terpecah belah sekarang karena berbeda pilihan, itu bukan solusi yang tepat. Kita tetap bersatu walaupun memang berbeda pilihan di situ, dan kedepannya kita bersatu atas nama mahasiswa dan pemuda untuk buat gerakan yang masif dan gerakan yang nyata untuk mengkawal janji dan visi misi mereka yang disampaikan kepada kita selaku anak-anak muda. Itu saja mungkin bisa diperjelas, monggo Mas Melki. Ya, mungkin yang terakhir Mas Melki ya, kayaknya sudah ditunggu-tunggu oleh banyak peserta pada sore hari ini. Oke, ini lagi-lagi sorry kalau ada berisik karena lagi di luar, lagunya kenceng banget ini di Surabaya ya. Oke, teman-teman, memang banyak sekali ucapan pesimis ya yang kemudian lahir karena melihat situasi hari ini gitu. Jadi sudah sangat berisi dan penting juga yang disampaikan Pak Ahmad Saidah gitu dan juga Mas Robi gitu. Tapi pada intinya adalah kalau banyak orang bertanya gitu, kenapa sih mahasiswa sekarang ini ngangkat-ngangkat isu pelanggaran HAM masa lalu gitu misalnya. Kenapa sih mahasiswa sekarang ini ngangkat-ngangkat isu ini, ngangkat-ngangkat isu ini. Penyelesaian itu ya harusnya penyelesaian kekeluargaan dan lain sebagainya gitu. Apakah kalian harus terus-menerus tunjuk tangan pada negara? Kapan kalian mau turun tangan dan lain sebagainya gitu. Teman-teman, kita tuh bukan merawat dendam. Banyak sekali orang tuh punya stigma negatif pada gerakan mahasiswa, gerakan mahasiswa ini merawat dendam gitu. Kemudian gerakan mahasiswa ini adalah gerakan yang kemudian memprovokasi orang-orang untuk membenci pemerintah dan lain sebagainya. Enggak gitu. Justru bentuk kritik kita pada pemerintah hari ini adalah bentuk rasa sayang kita dan bentuk bahwa kita akan terus-menerus memelihara harapan pada penguasa negara. Kalau hari ini kritik itu masih disampaikan, kalau hari ini suara-suara kritis itu masih disampaikan, artinya kita masih percaya pada orang-orang yang menjadi sasaran dari suara kritis tersebut gitu. Kalau kita masih berani bersuara kritis, artinya kita masih percaya mereka bisa melakukan perubahan oleh karena peringatan, alarm dari suara kritis kita gitu. Sehingga apa yang paling pertama bisa teman-teman lakukan adalah terus-menerus bersuara dan berisik aja gitu. Karena power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, katanya Lord Acton gitu. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam kekuasaan itu dia pasti punya tendensi untuk melakukan tindakan-tindakan korup, despotik dan juga zalim. Itu pasti dia punya tendensi seperti itu karena ada di dalam kekuasaan gitu. Dan tugas orang-orang di luar kekuasaan adalah terus-menerus mengingatkan agar mereka tidak ikut terus-menerus ke dalam tendensi tersebut dan betul-betul melakukannya. Jadi hal paling pertama yang bisa kita lakukan adalah terus-menerus mengingatkan kayak tadi gitu. Yang kedua, dalam konteks pemilu 2024 bersuara itu jadi penting teman-teman. Lagi-lagi ini nggak cuma soal pesta demokrasi di bilik suara. Kalau menurut bukunya How Democracy Dies, Stephen Levitsky sama Daniel Ziblatt dibilang bahwa orang yang dipilih lewat kotak suara dengan sistem demokrasi seringkali menjadi orang yang sama dengan orang yang membunuh sistem demokrasi itu sendiri. Contohnya sudah jelas, ada Xi Jinping di China gitu yang mengubah konstitusi agar dia bisa 3 periode gitu. Ada Erdogan di Turki yang menurut beberapa orang juga punya masalah dengan konstitusi. Ada Putin di Rusia yang menurut beberapa orang juga punya masalah dengan konstitusi. Ada Narendra Modi di India yang punya masalah dengan politik identitas SARA dan lain sebagainya gitu. Orang-orang yang dipilih oleh sistem demokrasi seringkali malah punya tendensi untuk menghancurkan demokrasi. Sehingga perjuangan untuk demokrasi itu bukan sekedar perjuangan di bilik suara, memilih siapa yang paling punya integritas dan komitmen pada demokrasi di hari itu. Tapi untuk mengawal integritas dan komitmen setiap orang yang terpilih akan demokrasi sampai 5 tahun masa kepemimpinannya. Sehingga berisik untuk infrastruktur demokrasi itu penting, kebebasan berpendapat, berekspresi dan lain sebagainya. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah memiliki visi misi dan gagasan. Misalnya generasi muda hari ini kalian perlu apa gitu ya, masing-masing aja gitu. Misalnya kalau saya akan sangat konsen dengan kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, demokrasi dan lain sebagainya. Saya akan pilih orang-orang yang betul-betul berani menjamin bahwa ketika mereka berkuasa tidak akan ada lagi kriminalisasi bagi orang-orang yang aktif bersuara kritis dan lain sebagainya gitu. Kalau teman-teman lebih konsen pada orang-orang yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan dan jumlah banyak, cari calon mana yang bisa menyediakan itu. Kalau teman-teman lebih konsen pada orang-orang yang bisa mempertahankan lingkungan hidup, cari yang punya program ekonomi hijau dengan maksimal dan lain sebagainya. Jadi
Ini adalah masalah gagasan dan pertarungan nilai, dan teman-teman silakan cari nilai dan pertarungan gagasan yang paling tepat menurut masing-masing. Yang selanjutnya adalah, percayalah teman-teman, perjuangan kita tuh bukan cuma untuk pemilu hari ini gitu. Jadi kalau hari ini kita kalah di pemilu ini untuk tidak berhasil memilih pemimpin yang demokratis, ada tugas kita untuk mengawal sistem demokrasi selama bertahun-tahun ke depan. Jadi jangan anggap perjuangannya cuma selesai di meja bilik suara. Ini sih yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin yang penanya tadi ada feedback atau bagaimana? Mungkin cukup moderator karena jawabannya sudah sangat-sangat memuaskan, dan terima kasih sekali lagi untuk pemateri-pemateri hebat. Ya, mungkin lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Tadi Mas siapa ini? Sofyan ya, jagoan Sofyan. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Sebelumnya mohon izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Sofyan Sofi dari mahasiswa Universitas Negeri Malang. Asli saya dari Kediri. Pada kesempatan kali ini mohon izin pertanyaan saya lontarkan pada Bung Melki. Di sini kalau kita lihat bersama dari gaya ketiga calon presiden yang memiliki gaya masing-masing yang berbeda-beda, dari 01 yang punya gaya akademis, 02 yang punya gaya militer, dan 03 dengan gaya teknokratnya. Nah, dari Bung Melki pasti telah mengkaji janji-janji manis yang telah disampaikan oleh 01, 02, dan 03. Tidak hanya janji Bung, tapi juga rekam jejak masing-masing capres. Harapannya yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya gali dari Bung Melki, yaitu bisa disampaikan di sini berupa ruang diskusi ini yang murni ingin saya tahu dari pengalaman Bung Melki dalam pengadvokasian di Jakarta sana, yang tiap hari menggeluti lingkungan di Jakarta sana, yang merasakan kepemimpinan Gubernur Anies, dan juga mengkaji dari pengalaman rekan-rekan di pergerakan dalam pengadvokasian, ada 02 dan juga 03, yang harapannya nanti jawaban dari Bung Melki secara terbuka apa adanya dalam memaparkan tanpa khawatir, wah kalau saya sampaikan ini nanti takutnya saya condong ke salah satu paslon, tanpa ada khawatiran itu, Bung. Jadi harapannya secara terbuka saja sampaikan, ini ruang diskusi terbuka, apalagi Bung Melki tadi menyampaikan fokusnya di yang menjanjikan kebebasan berekspresi. Nah, itu bisa disampaikan dari sudut pandang Bung Melki dan rekan-rekan pergerakan di sana. Itu saja, Bung. Jadi Oke. Jadi maksudnya gua sampein siapa yang akan gue pilih apa gimana maksudnya? Oh, enggak. Ya, jadi dari pengalaman Bung Melki, juga dari rekam jejak dan juga probabilitas dari janji-janjinya, itu yang 1, 2, yang ketiga ya. Dari Bung Melki menurutnya condongnya kemana? Dari ketiga itu bisa disampaikan dari rekam jejaknya, dari probabilitas janji-janji manis yang telah disampaikan sampai per hari ini itu, dan juga di ruang diskusi Bung Melki secara pengadvokasian dan pengalamannya di Jakarta bersama rekan-rekan pergerakan, itu dari ketiga calon ini lebih condong kemana? Seperti itu, Bung. Oh, teman-teman pergerakan di Jakarta malah condongnya golput. Golput ya, Bung ya. Cuman ya, jadi bingung aja nih pertanyaannya gimana, oke. Ingin gua sampaikan gua prefer mana apa gimana maksudnya? Ya, itu untuk penutupnya, Bung. Cuman bisa diawali dari beberapa pengalamannya, itu dari sisi kebebasan berekspresi yang paling menjamin dari ketiga calon presiden ini siapa, lebih condong kemana? Kepada siapa calon presiden? Ini kan masalah janji, teman-teman gitu. Janji itu kan tidak bisa diukur dengan nominal apapun. Satu. Kecuali itu money politics, itu bisa diukur dengan transaksi gitu kan. Janji itu bisa diukur dengan transaksi. Per hari ini tidak ada satupun yang betul-betul bisa berjanji soal kebebasan berekspresi gitu. Kalau Anies dan Caimin janjinya kan menurut rancangan visi misi mereka yang 133 halaman itu kan, janji mereka adalah merevisi undang-undang ITE gitu. Kalau Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming, di visi misi mereka yang 80-an halaman itu, bahkan misi pertama mereka di Asat Kita dengan soal hak asasi manusia gitu. Kalau nomor 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, di visi misi mereka yang 66 halaman tersebut,
ada misi ketujuh tentang demokrasi substantif. Gitu. Itu saya sudah baca juga tiga-tiganya. Jadi kalau ngomongin soal partisipasi bermakna, ngomongin soal demokrasi partisipatif, ngomongin soal infrastruktur demokrasi, ketiganya menaruh itu di visi misi. Jadi nggak ada yang istimewa banget, nggak ada gitu. Semuanya biasa aja. Gitu. Memang kalau naruh kebebasan berpendapat di visi misi udah pasti wow, nggak juga lah. Pinteran anak-anak mahasiswa Universitas Rojadit lah, pasti bawa kebebasan berpendapat terus kan, gitu. Jadi ya nggak ada istimewanya sebenarnya kalau bawa kebebasan berpendapat di visi misi, karena itu tiap tahun ada gitu, nggak ada istimewanya. Janji revisi UITE gitu misalnya, kalau Anies dan Caimin janji untuk revisi UITE kan itu kan janji yang paling progresif sampai hari ini kan, janji revisi UITE, karena UITE paling sering jadi prasyarat untuk membungkam aktivis yang kemudian aktif bersuara berpendapat, betul kan gitu. Nah sampai hari ini kalau janjinya ada revisi UITE, bahkan partai-partai pengusung Anies dan Caimin itu ada partai yang setuju dengan revisi undang-undang ITE yang kedua gitu, Nasdem, PKB dan lain sebagainya. Jadi janji-janji tidak ada yang konkret gitu. Mau yang paling progresif pun janjinya tidak ada yang konkret. Jadi teman-teman bisa menilai itu sepanjang proses penyelenggaraan pemilu. Jadi pemilu ini kan gak cuma soal kampanye dan juga pemilihan di bilik suara, teman-teman. Ada masa sosialisasi. Sekarang udah masuk ke dalam masa kampanye, mana sudah masa pendaftaran, nanti akan masuk ke masa tenang, nanti akan masuk ke masa pemilihan di bilik suara dan lain sebagainya. Selama proses kampanye ini teman-teman lihat aja gitu, mana yang betul-betul bisa mempraktekkan kebebasan berekspresi dengan baik. Jangan sampai kayak kemarin tuh misalnya, kalau gue sih terang-terangan teman-teman silakan pilih siapa pun, sedangkan 02, terang-terangan aja gitu. Jadi tidak mungkin memilih anak haram konstitusi dan pelanggar hak asasi manusia berat gitu. Karena itu adalah basis kita di dalam negara ini gitu. Kita tidak mungkin bisa menegakkan konstitusi kalau orang-orang yang jadi presiden atau wakil presiden adalah hasil dari pembangkangan konstitusi. Dan itu bukan sujud menelaki. Itu berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa 9 hakim Mahkamah Konstitusi betul-betul melakukan pelanggaran etik ketika memutus putusan 90 yang memuluskan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden. Jadi itu sudah clear, sudah jelas gitu. Melanggar konstitusi gitu. Dan Prabowo Subianto menurut keputusan Dewan Kehormatan Perwira adalah orang-orang yang kemudian betul-betul melanggar hak asasi manusia dengan menculik aktivis dengan tim Mawar tahun 97 sampai 98. Keputusannya jelas gitu. Jadi kalau ngomongin soal hak asasi manusia dan juga konsepsi negara hukum, dia sudah pasti tidak akan menjalankan konsepsi negara hukum dengan baik, dan sudah pasti tidak akan menegakkan hak asasi manusia dengan baik, dan sudah pasti tidak akan menegakkan kekuasaan dengan etik. Karena sudah berani mengatakan tidak semua etik gitu. Padahal etika itu adalah hal yang paling penting dalam menjalankan kekuasaan negara. Gitu. Orang yang berani mengatakan das etik adalah orang yang sudah pasti tidak akan menjalankan kekuasaan dengan etis ketika terpilih. Jadi kalau gue sih melihatnya seperti itu. Kalau Anies dan Caimin kekurangannya ada gitu. Anies adalah orang yang kita demo habis-habisan di Jakarta sepanjang tahun 2022 karena tidak mau membatalkan peraturan Gubernur DKI nomor 27 tahun 2016 tentang penggusuran paksa di Jakarta dan mengakibatkan penggusuran paksa di Pancoran Buntu dan lain sebagainya gitu. Jadi itu pun permasalahan berat. Ganjar jelas berkali-kali kita demonstrasi menolak penggusuran paksa di Wadas, perusakan lingkungan di Wadas dan lain sebagainya. Pak Mahfud MD hari ini keluar-keluar penegakan hukum kita rendah dan lain sebagainya. Menko Polhukamnya beliau gitu. Dia hari ini kalau teman-teman ingin objektif, semuanya punya kekurangan dan kelebihan. Tapi pilih berdasarkan nilai masing-masing siapa lebih di mana dan kita punya referensi yang mana dalam hal nilai gitu. Terima kasih. Saiful, meskipun Sofyan tidak bertanya kepada saya hanya menambahkan sedikit saja. Dalam visi politik itu, ya terima kasih Saiful. Pertanyaan Sofyan ini bagus sekaligus bisa menjebak, tetapi memang itu harus ditanyakan kepada Melki dan kawan-kawan. Politiknya jelas ya. Di dalam prinsip politik itu hanya ada dua. Yang pertama itu adalah penegakan demokrasi yang di dalamnya HAM, kebebasan bicara dan berekspresi. Ya, pertama itu prinsip politik. Yang kedua adalah pemerataan ekonomi ya, tanpa perbedaan ras, etnik dan agama. Itu saja prinsip politik kita itu. Yang lain itu adalah hal-hal yang bersifat humanis, sentimen organisasi keagamaan, sentimen kelompok, itu pemanis saja. Oleh karena itu, ketika kita bisa berpegang teguh kepada dua prinsip politik ini, maka publik akan tegak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perlu sampaikan, saya akan mengutip Yuval Noah Harari ya, dalam bukunya yang terakhir itu, bahwa pilihan politik itu berdasarkan perasaan. Dia menyebutnya pilih.
sekelas Einstein sekalipun ya, dia tidak mungkin membaca seluas mungkin pikirannya akan dipilih, baca visi misinya sebagus Melki bahkan ya. Jadi ikut rasa saja. Yang mungkin ya itu agak subjektif, tetapi saya pribadi ya rasionalitas tetap dijaga. Kalau memang itu berlawan dengan prinsip-prinsip yang tadi, ya kita akan menolaknya, dan yang paling buruk adalah golongan putih ya, dan itu juga pilihan menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bagaimana Mas Sofyan? Ada feedback atau bagaimana? Ya, cukup Mas. Terima kasih banyak juga dari tanggapan dari Bapak Ahmad Saidah tadi untuk jawabannya. Ya, mungkin pada Mas Nadir yang sudah menunggu dari tadi, monggo. Siap, terima kasih Pak Moderator. Salam hormat saya kepada teman-teman mahasiswa dan tidak lupa kepada Bapak Syahidah yang saya sangat kagumi waktu di Unuja dulu ya. Beliau sangat bermasyarakat banget dengan mahasiswa itu kan. Nah, saya simak dari tadi, dari awal itu mengarahnya ke pusat semua. Cuman yang sangat disayangkan itu pemerintahan daerah. Karena yang menentukan daerah, baik dari APBD maupun pemetaan daerah dan keberhasilan daerah itu kan dari pemerintahan daerah. Nah, yang saya tanyakan itu para calon kandidat yang ada di DPR, legislatif, calon legislatif itu kebanyakan para calon itu tidak mengerti, tidak tahu tentang kewajiban, kewenangan yang dia miliki itu. Cuman dia hanya mengandalkan popularitas. Semisal ya, mohon maaf ini kan harus terang-terangan aja. Saya kan selaku masyarakat biasa tuh. Semacamnya beliau itu adalah Gus maupun Ustadz, dia punya majelis, punya begini-begini itu kan ya. Cuman dia nggak ngerti arah kebijakannya kemana setelah jadi. Seringkali saya kemarin itu ikut diskusi panel dengan DPRD. Dan saya minta aspirasi masyarakat itu agar disampaikan ke DPRI. Cuman dia mengatakan begini, saya tuh hanya menjalankan undang-undang, Mas. Itu kan pembodohan yang sangat bodoh menurut saya kan gitu. Lah dari tadi itu yang disentil itu cuma pemimpinan pusat aja gitu lah. Kalau pusat saya tidak mau berkomentar karena orang-orang sana itu kan orang-orang pintar, termasuk Mas Milki gitu kan ya. Yang satu itu. Yang kedua, pertanyaan saya itu bagaimana menanggapi perihal masyarakat yang sudah tidak percaya lagi perihal mahasiswa gitu. Karena begini, contoh aktivis 98. Aktivis 98 itu yang sekarang itu kan memasuki ranah-ranah politik juga gitu. Terus yang kedua, mahasiswa-mahasiswa sekarang itu seakan-akan ya hanya berkuar-kuar saja dan dia tidak pernah terjun langsung ke masyarakat gitu. Artinya pengkaderan untuk selanjutnya untuk memimpin Indonesia itu adalah mahasiswa dan dipraktekkan oleh mahasiswa. Contoh pencalonan BEM ini juga gitu kan. Hampir rata-rata di universitas di Indonesia itu seperti itu. Artinya kalau masalah bahasa Jawa Timur itu dijigal itu kan ya. Jadi calon ini mau mencalonkan ini, syaratnya ini begini, ini dibuang begini. Biar dia itu tidak bisa mencalonkan diri gitu loh. Jadi dari sistem seperti itu berarti kan pengkaderan untuk selanjutnya politik bobrok ini ya mahasiswa ini. Jadi pertanyaan saya itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa itu bagaimana Pak? Gitu. Terima kasih Pak Syahidah dan teman-teman mahasiswa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya mahasiswa Unuja ini. Ini yang membela kaum mustadafin ini. Sepertinya saya kasih ke dulu Bapak, ke Mas Robi dulu, karena ruang lingkupnya kita itu adalah Jawa Timur. Halo Mas Robi. Oke, siap. Ya. Mas Robi. Ya. Oke. Ini Mas, ini salah satu mahasiswa Unuja. Saya kira dia salah satu pembela kaum mustadafin ya. Mungkin bisa minta tanggapan dari Sofyan gitu. Oke, siap ya. Pertanyaan itu keren banget itu ya.
Kan dan itu fakta itu sekarang itu memang benar. Jadi memang seperti yang kita tahu dan juga kita sadari juga selaku aktivis dan juga yang aktif di organisasi kemahasiswaan, di mana memang sekarang persatuan dan juga aliansi mahasiswa itu sendiri yang biasanya membuat gerakan perihal tentang kebijakan yang ada di pemerintah itu kan terpecah ya kan. Ya seperti kita tahu ya, aliansi itu kan banyak kan seperti itu. Ada aliansi BMSI, ada aliansi BEMNUS, BMPTNU, BMPTMI dan sebagainya itu. Ada yang satu aliansi ada dua yang pecah dan sebagainya di situ. Sehingga di situ kan membuat kesan masyarakat kepada kita, kepada mahasiswa yang biasanya mahasiswa di garda terdepan dalam mengkawal apapun kebijakan pemerintah, itu kan menjadi berkurang di situ. Kenapa? Karena ada aliansi satunya yang oposisi atau menyatakan sikap tidak setuju, ada aliansi satunya yang setuju. Nah, di situ kan masyarakat kan bingung. Siapa yang harus kita percaya di situ kan ya? Nah, sehingga hal itu harus kita perbaiki dengan cara apa? Dengan cara aliansi-aliansi yang ada di mahasiswa itu kita satukan pikiran. Walaupun memang kita berbeda lingkup aliansi, tapi tujuan kita sama, yaitu kita ada di garda terdepan sebagai pihak oposisi dan juga pihak yang selalu mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, ketika kita sudah satukan di situ, dan gerakan-gerakan kita itu tidak berbeda-beda. Ketika ada gerakan apapun, kita satu aja wis. BMSI bersama BEMNUS, bersama dengan BMPTMI dan sebagainya, kita lakukan satu gerakan aksi nyata bersama-sama di wilayah masing-masing. Di Jawa Timur, langsung di tiap daerah. Dan seperti itu. Nah, hal itu tentunya ketika kita lakukan, kesan dari masyarakat itu ada lagi, timbul lagi. Karena yang kita menjadi tolak ukur mahasiswa, gerakan mahasiswa kan pastinya di tahun 98. Dan setelah itu kan tidak ada gerakan mahasiswa lagi yang sebagus atau mungkin semasif di 98. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ya itu tadi, aliansi-aliansi mahasiswa kita, persatuan mahasiswa kita itu udah dipecah belah. Apakah itu emang termasuk strategi yang dibuat oleh pemerintah agar gerakan kita itu tidak menyatu atau seperti apa? Kan seperti itu. Nah, tentunya itu kita lakukan untuk menyatukan di tiap daerah-daerah itu. Kita semua sama gitu. Kita semua sama, kita sama-sama mahasiswa, entah dari apapun dan kampus manapun, kita ada aliansi apapun dan aliansi manapun, ya kita bergerak sekarang, kita membuat gerakan masif hanya untuk kepentingan masyarakat dan juga kepentingan anak-anak muda dan sebagainya. Nah, ketika itu dilakukan lagi, tentunya walaupun memang kita tidak seperti di tahun 98, kesan masyarakat itu tetap ada kepada mahasiswa, karena mahasiswa tetap peduli dan juga benar-benar membuat gerakan kayak gitu, Kak. Kalau dari saya, jadi tidak ada itu, kita satukan aliansi aja, kita satukan gerakan di situ. Karena kan selama ini kan masih belum, ya mungkin pernah kemarin dilakukan di Jakarta Pusat, tapi belum dilakukan di tiap daerah. Nah, hal itu tentunya saya sudah komunikasikan juga dengan teman-teman BEMNUS dan juga BMPTMI dan PTNU yang ada di Jawa Timur, tentunya ya kasih enak di situ. Dan kedepannya nanti kita akan agendakan khusus gerakan itu ya untuk benar-benar tidak ada perbedaan di aliansi kita. Kita semua sama di situ. Agar kesan masyarakat itu benar-benar udah nampak lagi bahwasannya ya kita bisa seperti mahasiswa di tahun 90. Saja mungkin. Terima kasih. Ya, mungkin bisa lanjut ke Bapak Saidal. Ya, saya berharap banyak agar Melvi dan Robi bicara banyak tentang mahasiswa ya. Cukup memprihatinkan kalau mereka sendiri tidak bisa melakukan kesepakatan. Ya. Pecahnya menjadi BMSI, BEMNUS, Republik, NU, dan lain-lain. Mungkin seperti yang saya sampaikan, kita bergerak atas ideologi yang bersifat parsial itu tidak bisa dihindari. Tetapi kalau kita mau melakukan komunikasi secara efektif, maka idealisme masing-masing perlu ditunda dulu, ya. Kemudian mencari kesepakatan minimal apa yang bisa dilakukan agar suara mahasiswa dapat kepercayaan kembali. Karena seperti yang disampaikan oleh Robi tadi, agak mengecewakan kenapa kemudian gerakan mahasiswa berhenti di 98 misalnya. Yang perlu disampaikan juga, ketika kami membedah bukunya Abdul Khalid Boyan itu, ya dari populisme ke anarkisme yang diterbitkan oleh Chandri Pusaka itu, sebenarnya saya menyampaikan dalam bedah buku itu bahwa angkatan 2012
Ketika mahasiswa menolak usulan kenaikan BBM, di mana ada aksi besar-besaran di Jogja dan di banyak tempat, kita mahasiswa punya hak klaim bahwa ketika mereka memperjuangkan aspirasinya, maka itulah angkatannya. Jadi kita tidak ingin kemudian sejarah hanya dibentuk oleh segelintir orang untuk kepentingannya, seakan-akan angkatan 98 punya moral ya untuk kemudian meneruskan perjuangan di Republik ini ya menjadi bahkan jadi bagian dari kekuasaan yang dimiliki. Jadi bagi saya setuju dengan Robi bahwa di antara mahasiswa harus mengedepankan kesepakatan minimal agar ke depan seperti Cipayung lah dulu, di mana seluruh ormas kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan itu mau duduk bersama. Sebenarnya juga jadi konflik internal, ya. Tidak menjadi masalah, itu menjadi pelajaran sejarah bagi kita. Kemudian saya Nadir memang luar biasa ya tadi pertanyaannya, karena kemudian ingin menggugat bahwa persoalan politik itu bukan persoalan pusat, juga persoalan daerah, di mana dengan perubahan angin reformasi kemudian penguasa daerah itu menjadi raja-raja kecil yang kemudian mengatur apa saja, mengambil apa saja, mengeksploitasi apa saja, dan kenyataannya memang begitu ya. Betapa banyak penguasa daerah yang diangkut oleh KPK karena kasus korupsi, dan ada gurauan lain bahwa yang lain itu bukan tidak ditangkap, dia hanya beruntung saja ya. Mungkin KPK terlepas ya, artinya bahwa kecenderungan seperti disampaikan Milky bahwa kekuasaan cenderung korup itu yang terjadi. Makanya saya masih berharap bahwa mahasiswa masih mempunyai kekuatan moral untuk dapat kepercayaan kembali, dan saya masih percaya dengan ruang seperti ini maka optimisme itu muncul. Kemudian terkait dengan apa yang dikatakan oleh Nadir tadi soal corak pemimpin daerah yang agak berbeda. Di Tapal Kuda memang kepemimpinan yang bersifat patron pelayan itu kuat ya, karena memang kulturnya seperti itu. Tetapi hal yang serupa juga terjadi, hanya berbeda tuannya, berbeda patronnya. Ini tidak bisa dihindari karena memang kita telah mewarisi begitu lama ya, sistem pemerintahan yang feodalistik ya, kita tidak pernah betul-betul setara, yang itu menjadi akar dari kata republikares dan publik ya, menjadi apa, masyarakat sebagai perhatian utamanya. Kalau kita setia dengan janji-janji yang menjadi dasar dari ras publik itu, maka masyarakat adalah tuannya. Itu saja sebenarnya sederhana. Ketika kemudian feodalisme masih mencengkeram, oligarki masih bermain, autokrasi masih menjadi alat ya di banyak kekuasaan baik pusat daerah, maka republika itu biasa. NKRI itu hanya omongan, NKRI harga mati itu hanya guyonan saja menurut saya. Karena itu saya harap Nadir dan teman-teman bisa melakukan ya pemantapan kembali bahwa pusat punya tugasnya, daerah-daerah juga punya tugasnya. Makanya kemarin ketika saya bertemu dengan teman-teman pergerakan di Probolinggo itu, ketika mereka melakukan aksi di depan pemerintahan kabupaten, Anda bisa melakukan kegiatan ini sebagai bagian dari advokasi politik. Tapi kalau kemudian didorong oleh sentimen kelompok saja, satu organisasi kemahasiswaan, maka itu tidak menjadi kekuatan. Apa salahnya kemudian ruang dialog di internal kemahasiswaan itu selesai dulu, baru menjadi kekuatan besar dan mengubah arah kebijakan di tingkat lokal. Ya. Itu yang saya sarankan kemarin. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki. Bahkan kalau Anda mau turun ke jalan, melepaskan atribut organisasi keagamaan seperti itu, organisasi kemahasiswaan seperti itu, saya juga akan turun. Ya. Meskipun saya sudah tua, tidak cukup kuat untuk berdiri di bawah matahari. Terima kasih Nadir. Iya, mungkin saya kembalikan ke Mas Nadir. Mungkin ada feedback atau bagaimana Mas Nadir? Ya, ada Mas. Oh iya, monggo Mas. Begini maksud saya tuh Mas. Jadi pemerintahan daerah itu kebanyakan itu kan tidak tahu. Artinya bukan tidak tahu dia bodoh, bukan. Cuman tugas dan wewenangnya itu seakan-akan dia tidak mengerti. Nah, yang terjadi apa? Jadi kemarin itu bahas anggaran APBD. Dia bilang APBD Probolinggo tuh begini, kecil-kecil begini. Nah, padahal yang mengatur itu ya DPRD gitu loh. Terus masalah tadi yang disebut sama Pak Syahida juga, masalah kasus-kasus tambang, kasus-kasus apa itu kan berkaitan dengan daerah, kebijakan
pemetaan daerah juga penting gitu. Nah, cuman yang diangkat di daerah itu rata-rata cuma mengandalkan popularitas. Semacam kayak seorang ustadz, dia punya majelis, seorang punya apa kiai ataupun apa. Itu bukan saya sentimen terhadap seorang kiai, enggak. Cuman itu lebih arah kemana ya? Kemajuan suatu daerah itu kan tergantung pemimpin daerahnya gitu loh Mas. Yang satu itu. Terus yang kedua, untuk Mas siapa yang dari UTM itu sangat bagus Mas. Nah, saya minta itu bagi teman-teman mahasiswa ke depannya itu saya berharap satu komando. Artinya sekarang itu kan kalau saya melihat itu kepentingan-kepentingan pribadi dan banyak mahasiswa itu menjadi tim sukses yang di daerah maupun di pusat gitu loh Mas. Ya, terima kasih, hanya itu aja Mas moderator. Iya, terima kasih Mas Nadir terkait dengan tanggapannya. Mungkin yang terakhir Bapak, ini ada di chat, ada Mas Fairul Anam untuk mau bertanya. Oke. Mungkin ini yang terakhir Bapak sebagai penutup di webinar kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Robi dari Presma UTM dan Bang Melki dari UI, dan kepada Pak Saidah yang telah menjelaskan dari beberapa webinar kita. Tema kebesaran webinar kita yaitu membahas tentang bagaimana sih peran dari pemuda ini dalam pesta demokrasi yang akan kita laksanakan pada bulan Februari nanti. Nah, jadi pertanyaan saya untuk Bang Robi dan Bang Melki ini, jadi di dalam putusan kemarin, putusan MK itu bahwa di sana di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 di pasal 169 huruf Q, di sana itu diputuskan bahwa batas usia antara capres dan cawapres itu diperbolehkan untuk mencalonkan diri di bawah umur 40 tahun. Tapi dengan kalau secara klausul saya tidak memahami ya. Kalau secara klausul itu yang saya tahu bahwa meskipun dia di bawah umur 40 tahun itu bisa menjadi capres atau cawapres asalkan pernah memimpin suatu daerah itu atau pernah dipilih di dalam satu pemilihan daerah. Nah, pada akhirnya apa? Dari adanya putusan ini yang memuluskan dari anak presiden kita, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau saya pribadi sebagai generasi Z yang akan merasakan pada nantinya kepemimpinan 5 tahun ini, menurut saya sih kurang asik juga gitu. Karena setelah bapaknya nanti, semisal nih, paslon nomor urut 2 nanti terpilih kan kurang asik gitu. Setelah bapaknya baru anaknya kan gimana ini? Kan kita ketika berbicara tentang demokrasi seharusnya kan ya berjalan sesuai dengan kedaulatan rakyat gitu. Dan di Undang-Undang Pemilu itu juga dijelaskan bahwa adanya pemilu ini punya hak kedaulatan rakyat. Nah, jadi pertanyaan saya, pertanyaan saya ini kepada Bang Melki dan Bang Robi ya. Apakah dari adanya keputusan kemarin ini memuluskan karir politik anak muda atau merusak tatanan demokrasi di negara kita ini gitu? Kalau merusak, ngapain kita kemarin merdeka gitu? Kalau kita mau kembali lagi ke 1998 gitu, kan gak asik juga. Gitu. Jadi apakah dari adanya putusan kemarin itu juga memuluskan karir politik anak muda atau merusak tatanan demokrasi di negara kita ini? Itu pertanyaan saya kepada Bang Robi dan Bang Melki. Sementara untuk Pak Saidah, saya ingin mempertanyakan tentang sebetulnya bagaimana sih peran pemuda ini untuk menjaga yang namanya negara kita ini katanya demokrasi gitu.
Seharusnya kan kalau yang saya pahami konsep demokrasi ini menempatkan pemuda sebagai subjek pemerintah, bukan objek pemerintah. Artinya kita mempunyai peran penting dalam keberlangsungan ini, apalagi untuk memilih kepemimpinan kita pada tahun 2024 nanti. Karena kan yang akan merasakan tuh generasi kami Pak, gitu, generasi Z dan generasi milenial ini. Gitu. Jadi menurut Bapak bagaimana sih sebetulnya konsep negara demokrasi ini sebenarnya gitu, dan bagaimana seharusnya menempatkan seorang pemuda di dalam demokrasi ini gitu? Apakah hanya sekedar sekedar memilih atau apa, dan atau sekedar kalangan tua gimmick-gimmick atau guyon-guyon gitu ya benar apa yang disampaikan Memilki tadi ya, cuman bukan gagasan tapi cuman ya joget-joget, selepet dan lain sebagainya, kan cuman itu yang kita tonton gitu. Ini loh orang yang akan memimpin kita selama 5 tahun, masa ditontonkan hanya sekedar itu gitu. Ya jangan heran ketika pemerintahan gubernur, bupati sampai wali kota atau lain sebagainya itu rusak karena pimpinan yang tertinggi juga rusak kan gitu. Jadi bagaimana gitu? Mungkin itu pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kayaknya ini Mas Robi sama Mas Melki ini wakil presiden BEM Universitas Nurul Jadid. Ya, tadi saya lupa untuk memperkenalkan Mas Khairul. Mungkin dari siapa dulu, atau Mas Robi atau Mas Melki dulu? Melki dulu. Oh ya. Oke, thank you Robi dan Pak Ida izin. Sepakat ya bahwa apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi kemarin adalah bukti konkret tentang bagaimana hari ini kita tidak bisa percaya lagi kepada separation of power, division of power yang kita pelajari ya di hukum tata negara gitu. Jadi dulu itu kan sebelum kita masuk ke dalam konsep negara republik, sebelum kita masuk ke dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia dan lain sebagainya, ada konsep kerajaan, ada konsep autokrasi, ada konsep tuan tanah dan lain sebagainya gitu. Konsep-konsep yang tidak demokratis seperti ini kan memposisikan kekuasaan itu totaliter pada satu orang gitu. Bahwa orang yang punya kuasa ini bisa memutuskan siapa bersalah dan tidak. Orang yang punya kuasa ini bisa membuat peraturan. Orang yang berkuasa ini adalah orang-orang yang kemudian bisa untuk kemudian menjalankan roda pemerintahan, raja-raja gitu misalnya dan sebagainya. Tapi dengan konsep pembagian kekuasaan di hukum tata negara, dan hari ini kita sudah mengenal konsep demokrasi dan lain sebagainya, kita membagi tuh kamar-kamar kekuasaan gitu kan, jadi kamar legislatif, kamar eksekutif, dan kamar yudikatif, dengan harapan bahwa negara ini akan dijalankan dengan super demokratis, partisipatif, semua warga bisa berpartisipasi, dan dijalankan dengan beragam kepastian yang tertuang di dalam hukum gitu. Nah, karena itu ada legislatif yang membentuk hukum, ada eksekutif yang menjalankan hukum, dan yudikatif yang menegakkan hukum gitu. Dan apa sih kunci dari demokrasi yang baik? Demokrasi yang baik itu cuma bisa terjadi ketika ada memutuskan kebijakan yang partisipatif gitu. Saya ranahnya eksekutif dan legislatif. Demokrasi yang baik cuma bisa terwujud ketika ada eksekutif yang tidak anti kritik gitu terhadap kritik-kritik yang terjadi karena sikap tindaknya sebagai penguasa. Demokrasi yang baik hanya bisa terwujud ketika ada independensi peradilan untuk menjamin bahwa semua orang yang melanggar akan dihukum sekalipun itu adalah penguasa. Jadi hari ini kita dipertontonkan tentang bagaimana ketiga kamar kekuasaan itu tidak lagi berfungsi gitu. Itu permasalahan besar kita hari ini gitu. Dan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi kemarin menunjukkan bahwa independensi peradilan yang selama ini jadi harapan kita untuk kemudian bisa menegakkan demokrasi dan lain sebagainya, hari ini sedang carut marut, berantakan, dan kacau balau gitu. Saya sih nggak sepakat ya kalau kemarin dibilang putusan MK itu menguntungkan anak-anak muda gitu. Karena muda itu bukan soal nilai, bukan soal angka dan usia gitu. Kalau muda itu soal angka dan usia, kita pilih Jan Etes sama Cipung jadi capres cawapres gitu kan. Tapi ini kan kondisinya bukan usia gitu. Jadi muda itu kan soal keberpihakan, soal nilai, soal gagasan. Anak-anak muda sukanya isu apa sih? Isu kesehatan, isu lapangan pekerjaan, kesehatan mental, lingkungan hidup, kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya. Itu dari anak-anak muda. Isu yang dikonsen ada isu-isu anak-anak muda ke depan. Gitu. Jadi muda itu bukan soal angka usia. Dan angka usia itu adalah hal paling rendah untuk bisa
mengklasifikasikan anak-anak muda, mendefinisikan anak-anak muda. Tapi oke lah, kalau misalnya kita mendefinisikan muda itu sekitar usia gitu. Kenapa sih putusan MK membuat itu di 17-18 tahun aja sekaligus gitu? Kalau emang pro sama anak-anak muda, kenapa harus di 40 atau pernah menjadi pejabat kepala daerah? Tapi yang diuntungkan anak muda atau orang yang pernah jadi kepala daerah? Orang yang pernah jadi kepala daerah dong, bukan anak muda kan? Gitu. Jadi sebenarnya logikanya udah salah gitu. Jadi kalau dibilang kemarin dengan anak-anak muda, kenapa nggak 17-18 tahun sekalian gitu? Kenapa 17-18? Simple, karena bikin KTP sah secara kenegaraan umur 17-18 kan? Gitu. Jadi kenapa harus dibikin 40 atau pernah menjabat sebagai kepala daerah? Jadi itu menguntungkan orang-orang yang menjadi kepala daerah sebelum umur 40 itu aja. Gitu. Dan hari ini artinya terbukti yang diuntungkan adalah Gibran Rakabuming Raka. Gitu kan. Jadi kalau dibilang putusan MK nomor 90 kemarin menguntungkan anak muda, saya nggak sepakat. Karena bagi saya itu bukan menguntungkan anak muda, tapi menguntungkan anak presiden. Gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, anak muda itu bukan sekedar anak presiden, anak pejabat atau anak pengusaha yang bisa punya modal sebanyak mungkin, entah itu modal kapital, modal sosial, dan modal jabatan untuk bisa menjadikan dirinya pemangku kekuasaan gitu. Nggak semua orang seberuntung Mbak Puan Maharani yang punya Ibu Megawati dan punya modal kapital yang besar untuk jadi ketua DPR di usia muda gitu misalnya. Nggak semua orang seberuntung Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang yang karir politiknya moncer gitu, karena bapaknya adalah Jokowi. Nggak semua orang seberuntung Raflindra Erlangga gitu, anaknya Erlangga Hartarto gitu. Nggak semua orang seberuntung mereka gitu. Karena anak muda itu bukan sekedar anak pejabat, anak politisi, anak pengusaha, tapi anak petani, anak nelayan pun adalah anak-anak muda gitu. Dan hari ini kondisinya putusan MK itu membuat semua orang bisa menjadi capres-cawapres kalau dia umurnya 40 tahun atau pernah menjadi pejabat kepala daerah. Ini udah 40 tahun, nggak berpihak sama anak-anak muda, ditambahin pasal lagi. Atau pernah jadi kepala daerah. Emang jadi kepala daerah itu kosnya nggak besar gitu. Justru itu menambahkan syarat bagi anak-anak muda kalau mau jadi capres-cawapres, nyalon dulu loh jadi kepala daerah yang modal ongkos politiknya luar biasa besar dan penuh korup gitu. Jadi kalau dibilang menguntungkan anak muda kan logikanya itu nggak masuk gitu. Itu satu soal umur, yang kedua tadi soal keberpihakan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu menyalahi aturan. Yang namanya pengubahan pasal dalam undang-undang itu bukan job desk, bukan tugasnya Mahkamah Konstitusi. Ini tugasnya pembuat undang-undang. Karena itu adalah legal policy. Jadi secara peraturan dia udah salah gitu. Dan saya yakin lah orang-orang yang ada di MK, orang-orang di DPR, orang-orang bodoh pasti ada sarjana hukum, ada hukum tata negara, ngerti Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Kalau mereka melakukan kesalahan dengan sengaja, artinya ada kesengajaan, ada kesalahan yang dibuat secara sengaja terstruktur untuk kemudian menyelundupkan hukum dan konstitusi. Jadi kalau ditanya apakah itu menguntungkan anak muda, enggak lah, itu menguntungkan anak presiden. Mungkin dilanjut ke Mas Ruby. Nah itu udah dijelaskan panjang lebar sama si Melki itu. Nah itu benar sekali itu, ibaratkan apakah majunya Gibran yang merupakan anak muda itu akan tetap memuluskan demokrasi anak muda, politik anak muda ke depan, atau memang merusak kan seperti itu. Jadi ketika keputusan MK kemarin membuat kita para aktivis atau mahasiswa itu banyak yang begitu kecewa pada keputusan MK. Sehingga di situ kan bukan perihal tentang Gibran itu anak muda, akan tetapi itu kan udah ada settingan yang dilakukan oleh pemerintah atau mungkin oleh salah satu oknum ya, sehingga di situ membuat Gibran yang anaknya Pak Jokowi itu mulus dan juga bisa berhasil untuk menjadi calon wakil presiden. Dan bahkan kemarin ketika di debat kandidat, Pak Prabowo menyampaikan bahwasannya kita menyalahi aturan, semuanya itu ditentukan oleh rakyat yang menentukan kemenangan dan sebagainya, itu silakan tidak usah kami dan sebagainya. Nah itu emang risiko. Kenapa? Karena kita tetap terus mengkawal itu, tetap kita terus suarakan itu bahwasannya hasil dari Prabowo Gibran dan juga Gibran berhasil untuk maju menjadi calon wakil presiden itu dari hasil keputusan yang kurang tepat atau mungkin hasil yang menyalahi aturan. Nah itu emang harus tetap kita suarakan di situ. Kita tetap kawal di situ selaku anak muda. Nah, perihal tentang pilihan dan sebagainya itu kan emang benar-benar emang murni terserah rakyat kan, itu emang benar kan. Sehingga yang tugas kita adalah kita tetap terus
kawal itu dan tetap kita suarakan itu sehingga sadar. Iya, misalnya terpilih nanti ke depannya akan tetap misalnya memimpin dan sebagainya. Ya tetap kita kawal itu sehingga tetap sadar bahwasanya permasalahan-permasalahan itu tidak selesai begitu saja gitu. Dan kita sebagai mahasiswa di situ tentunya akan tetap terus menyuarakan itu. Kalau nggak terpilih kan juga sama seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya di situ tentunya yang terpenting adalah kita aja, kita anak-anak muda dan juga kita selaku yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan tetap terus suarakan itu, tetap terus suarakan bahwasannya itu adalah aturan-aturan yang memang udah settingan dan sebagainya. Nah, perihal tentang pilihan terserah kalian mau milih siapapun di situ. Yang terpenting adalah tidak ada perpecahan yang kita lakukan. Itu saja mungkin karena saat tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bang Melki. Terima kasih. Ya, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan yang kedua ke Bapak Saida. Ya, terima kasih Syaifur Rahman, dan saya menyatakan apresiasi yang mendalam terhadap Melki dan Robi yang menebalkan keyakinan kami bahwa pemuda masih menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga yang terpelajar, mempunyai semangat untuk menuju pada keadaan yang jauh lebih baik. Sebelum saya memberikan respon pada pertanyaan Rahman, Hairul Anam ya, saya ingin menegaskan bahwa bagi saya etika itu adalah yang tertinggi dalam hidup kita. Ketika orang melanggar etika, meskipun dia tidak melanggar hukum, dia telah melanggar sesuatu yang jauh lebih berat daripada dia melanggar hukum. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa agama saya menunjukkan yang paling penting adalah etika. Kitab suci itu adalah etika. Innaka la'ala khuluqin azim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi bukan syariah utusan Nabi, risalah Nabi, tapi akhlak budi pekerti. Jadi kita bisa bayangkan ketika orang melanggar etika itu, dia telah secara tidak langsung dia melanggar agamanya. Ya. Kemudian pertanyaan Hairul Anam ini penting bagi kita karena jauh lebih praktis terkait dengan bagaimana sih demokrasi menempatkan pemuda dalam arena politik. Yang pertama, pendidikan politik. Kandalah yang mempunyai amanah sebenarnya untuk menyampaikan ini kepada masyarakat tentang pentingnya demokrasi, proses politik, dan berterima aktif dalam kehidupan politik. Yang kedua, dalam partisipasi politik pemuda bisa menunjukkan dalam pemilihan umum ya, yang secara formal kita lakukan itu, tetapi yang jauh lebih penting itu aktivisme politik, di mana pemuda itu melalui aksi sosial, demonstrasi, dan gerakan yang lain menunjukkan penolakan, dukungan. Jadi bagi saya tidak hanya penolakan, bahkan dukungan kalau memang kebijakan itu memihak pada kebijakan publik, ya tidak salah kita mendukung kekuasaan. Yang kedua adalah keterlibatan dalam keputusan kekuasaan. Jadi kita tetap mempunyai ruang untuk ikut serta dalam hal menentukan kebijakan, dan kita telah melakukan itu. Hanya ironinya, ya, bagaimana publik mendesak agar undang-undang terkait cipta kerja itu dipikirkan ulang karena itu eksploitatif justru kepada pekerja, tidak diterima oleh MK. Sementara ada satu orang ya yang menggugat MK terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Uranam itu kok malah diluluskan. Ini ironi terbesar dalam politik. Kemudian keterlibatan proses legislatif. Mungkin pemuda tidak secara langsung dalam proses pembuatan undang-undang, tetapi mereka bisa menjadi kelompok penekan yang efektif karena mereka tidak punya kepentingan. Yang kedua adalah akses terhadap informasi, bahwa pemuda itu sangat ya dekat dengan media sosial. Dan tentu tidak hanya menjadi arena yang bersifat hiburan semata-mata, tapi juga menjadi arena bagaimana publik bisa diberikan informasi tentang topik yang jauh lebih butuh, bahwa perubahan itu bermula dari masyarakatnya. Ya. Pemimpin itu akan tunduk pada aspirasi masyarakatnya. Itu saja. Mungkin agak normatif jawabannya, Rolana, tapi itu yang kita bisa lakukan. Oleh karena itu saya berharap bahwa ini bukan akhir dari perjalanan kita untuk menjadi lebih baik, karena kami akan mewariskan yang terbaik bagi generasi yang akan datang. Dan Anda belajar dari kesalahan kami. Ternyata angkatan 98 telah mengkhianati mimpi dan impiannya sendiri untuk menjadikan Republik ini jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin gimana Mas Hairul? Cukup. Ya,
Mungkin saya cukupkan ya Pak, Mas Robi dan Mas Melki ataupun Pak Saida terkait dengan webinar pada pada sore hari ini. Saya simpulkan sedikit terkait dengan webinar pada sore hari ini terkait dengan bagaimana pengikut andil atau partisipasi terkait dengan anak muda di persoalan politik di tahun 2024 ini. Entah itu dalam bagaimana anak muda itu harus mempunyai kesadaran dalam persoalan politik dan juga menangani wak-wak yang sedang terjadi pada sore hari ini. Dan yang kedua, capres ataupun wapres sekarang itu belum ada yang ikut andil ataupun membahas terkait dengan bagaimana penindasan kaum mustadafin yang itu sudah diambil haknya, terutama masalah konflik ya yang terjadi di Rempang ataupun Wadas ataupun Pakel dan lain sebagainya. Dan saya kira inilah yang terjadi di negara kita, bahwa abuse of power. Jadi memang tatanan yang tertinggi itu adalah ada di pemerintahan itu sendiri, sehingga suara masyarakat kecil itu sekarang sudah dibungkam, terutama persoalan regulasi yang sudah terbitnya secara cepat-cepat gitu. Entah itu membahas terkait dengan regulasi peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mohon maaf, ya. Mohon maaf, peserta jangan keluar. Saya mau dokumentasi dulu, panitia mau minta dokumentasi, minta tolong di on cam. Satu, dua, tiga. Mungkin sudah cukup Bapak, nanti ini sebagai cawe-cawe dari persoalan politik dokumentasi ini. Ya, mungkin kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Melki, terima kasih Robi, Syafur Rahman, teman-teman lain. Jangan dulu. Terima kasih banyak juga Pak Saida. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.